Selamat pagi anak-anak Miss yang Miss sayangi dan Miss cintai. Ups, maaf ya sayang kalau tulisan Miss agak jelek, tapi tolong ya dilihat dulu videonya, diikuti dulu penjelasannya, baru nanti kita catat sama-sama. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang keadaan alam dan aktivitas penduduk di Indonesia. Iya, ini pelajaran kita geografi ya sayang. Kebetulan Miss Eva itu ngajarnya geografi. Oke nakku, geografi ini dia termasuk ke dalam pelajaran IPS, dimana nanti ada geo, ada sejarah, dan ada ekonomi juga. Nah, Miss yang akan ajarkan geografi. Nah, keadaan alam dan aktivitas penduduk di Indonesia. Oke, kita akan ingat-ingat tentang alam. Alam itu apa ya? Tempat kita tinggal ya, karena ada juga di situ flora dan fauna, ya kan? Kemudian alam ini ternyata kita harus lihat bagaimana keadaannya dan aktivitas penduduk Indonesia. Nanti kita akan lihat keadaan alamnya dulu. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang ruang. Apa itu ruang? Menurut Sumat Maja pada tahun 1981, ya, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Oke, contohnya apa, Miss? Ini nakku, contohnya ada ruang kelas. Ya kan, kita menyebutkan itu ruang kelas. Ruang kelas itu dia terdiri dari lantai dan ada udara. Ya enggak, ruang terbuka, ada juga ruang tertutup. Nah, kita udah bicara ruang kelas, berarti ini dia ruangnya versi tertutup. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan yang terbuka. Ruang terbuka itu ada dia ruang permukaan bumi. Nah, ruang permukaan bumi ini dia kan terbuka. Ada apa aja di dalamnya, Miss? Ada air, udara, dan tanah. Oke. Api, Miss, ada. Oh ya ampun, sudah kayak The Legend of Avatar ya. Kalian nonton gak itu The Legend of Aang? Iya, Avatar, ada air, udara, tanah, dan api. Nah, oke, kita lanjut lagi ya nak. Astaga Miss Eva ini. Nah, permukaan bumi itu dia bersifat dinamis, oke? Permukaan bumi bersifat dinamis. Miss, dinamis itu apa? Dinamis itu dia bisa berubah-ubah atau tidak tetap. Loh, maksudnya tidak tetap atau berubah-ubah gimana, Miss? Iyalah sayang, permukaan bumi itu dia nggak bisa semua itu rata. 1 tahun ini rata, 2 tahun kemudian rata, atau 100 tahun kemudian rata. Oh, tidak bisa begitu. Dia berubah-ubah, nakku. Kenapa dia bisa berubah-ubah? Nah, nanti kita pelajari juga di sini ya kan. Kenapa dia bisa berubah-ubah, Miss? Karena adanya proses tenaga dari dalam bumi. Tenaga dari dalam bumi. Apa itu, Miss, contohnya? Kenapa permukaan bumi bisa berubah-berubah? Ada endogen dan ada nanti namanya eksogen. Oke, waduh, oke. Ada namanya eksogen. Di mana endogen ini dari dalam bumi, sedangkan eksogen dari luar bumi. Oke, jadi mau kayak mana pun caranya, gak bisa permukaan bumi itu bersifat tetap, nakku. Dia harus berubah-ubah dan dinamis karena ada proses-proses alam. Oke, sehingga nanti sudah sayang. Nah, dinamis ini dia, kita sudah tahu nih permukaan bumi bisa dinamis, sehingga timbullah nanti suatu ilmu yang namanya nanti dia geomorfologi. Geomorfologi ini ia merupakan ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Jadi kalau ada kalian dengar kata morfologi, itu dia pasti bicara soal bentuk permukaan bumi. Oke nakku? Oke. Good job. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita udah tahu ini geomorfologi, ilmu mempelajari tentang permukaan bumi. Itu termasuk ke dalam keadaan alam. Nah, mari kita masuk ke dalam pelajaran berikutnya. Oke sayang, ada nanti namanya letak wilayah dan pengaruhnya bagi Indonesia. Oke. Tadang. Apa itu, Miss? Letak wilayah dan pengaruhnya bagi Indonesia. Nah, anakku, mari kita lihat bersama-sama.